Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 386 Situasi Keluarga Nangong. Namun, Jiang Chen itu ada di istana bela diri, dan saya rasa dia tidak akan keluar sama sekali. Kaisar ke-9 juga adalah kepala istana, jadi saya rasa akan sangat sulit untuk menciptakan kebencian baru. Sang Guanseng mengerutkan kening. Dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh Jiang Chen, tetapi dia sangat aman saat tinggal di istana bela diri, karena Kaisar ke-9 tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mendekati Jiang Chen. Meskipun kami tidak bisa, saya mengenal seseorang yang bisa, dan dia adalah kandidat yang sempurna. Wu Chong perlahan berdiri dari duduknya dan berbicara dengan seringai di wajahnya. Oh, bisakah kami tahu siapa yang sedang kamu bicarakan? Tianang Yi bertanya. Pangeran Kekaisaran. Wu Chong menyipitkan matanya dan menyebutkan kelas berat lain di dinasti Martial Saint. Pangeran Kekaisaran. Dia memiliki status bangsawan dan berada di atas kita, pada dasarnya dia dijamin akan menjadi kaisar kekaisaran berikutnya. Dia telah menembus alam jiwa tempur akhir, dan bahkan kita bukanlah tandingannya. Lebih jauh lagi, Pangeran Kekaisaran adalah komandan pengawal emas, dan dia mengendalikan ribuan orang. Saya tidak berpikir dia akan membantu kita karena Jiang Chen, tidak ada alasan baginya untuk membantu kita. Sang Guanseng menggelengkan kepalanya. Hampir mustahil untuk meminta bantuan Pangeran Kekaisaran, dia memiliki ribuan masalah yang harus dia tangani setiap hari, dia tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka. Kita tidak perlu memohon kepada Pangeran Kekaisaran, dia akan membantu kita sendiri. Aku punya hubungan yang cukup dekat dengannya. Dia adalah pria dengan bakat bawaan yang luar biasa dan kultivasi yang tangguh. Jabatannya sangat tinggi, dan dia tidak peduli pada siapapun. Namun, dia punya kelemahan, dan aku yakin kalian semua tahu tentang itu. Wu Chong berkata sambil tertawa. Wanita. Kelompok itu menanggapi pada saat yang sama. Tepatnya, Pangeran Kekaisaran dianggap sempurna dalam segala hal, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah cintanya pada wanita. Saat ini, ia memiliki 18 istri, dan masing-masing dari mereka adalah wanita cantik yang mempesona, yang terbaik yang dapat ditemukan. Saya menemukan bahwa ada wanita cantik yang sempurna mengikuti Jiang Chen, dan Jiang Chen memperlakukannya seperti orang yang paling berharga dalam hidupnya. Nama gadis ini adalah Yan Chenyu, dan dia terlihat seperti peri. Karakternya yang sederhana dan spiritual bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan istri-istri Pangeran Kekaisaran. Jika Pangeran Kekaisaran melihatnya, saya yakin dia akan ingin menjadikan gadis ini istrinya. Dengan ini, pasti akan ada konflik antara Jiang Chen dan Pangeran Kekaisaran, dan karena Jiang Chen telah memberikan Kaisar Kekaisaran ekspresi yang buruk, jika dia menyinggung Pangeran Kekaisaran di atas itu, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia masih harus menghadapi kematian di benua timur. Wu Chong menjelaskan dengan ekspresi kejam. Sungguh rencana yang sempurna. Jiang Chen memiliki perlindungan dari Kaisar ke-9, jadi tidak mungkin kita bisa menyentuhnya, tetapi jika kita menyeret Pangeran Kekaisaran dan Kaisar Kekaisaran ke dalam ini, ceritanya akan benar-benar berbeda. Mata Sang Guanseng berbinar, dan dia mengacungkan jempol pada Wu Chong. Haha, serahkan saja masalah ini padaku. Pangeran Kekaisaran sedang dalam kultivasi tertutup, dan kupikir dia akan keluar sekitar setengah bulan lagi. Pada saat itu, aku akan menunjukkan kejutannya. Wu Chong tertawa terbahak-bahak, seolah rencana jahatnya telah terlaksana. Kelompok itu merencanakan rencana jahat mereka dengan menggunakan Yan Chenyu. Namun, tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa Yan Chenyu bukan lagi gadis lemah seperti dulu. 9 meridian yin-nya telah sepenuhnya terbangun, dan bahkan Wu Chong tidak dapat menyakitinya sekarang. Dia juga memiliki jimat es hitam yang misterius, dan Raja Iblis Es untuk melindunginya. Rencana jahat mereka tidak akan berhasil semudah yang mereka kira. Istana Bela Diri. Di dalam halaman yang sunyi, Jiang Chen mondar-mandir. Sesekali ia mendongak dan menatap bulan di langit. Bulan setengah tertutup awan gelap, menyebabkan Jiang Chen merasa seolah-olah ada bayangan yang melayang di benaknya. Sebelumnya ia telah memasuki kultivasi terpencil, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia merasa sangat frustrasi dan tidak bisa tetap tenang. Sebagai orang suci terhebat di kolong langit, jarang sekali Jiang Chen merasa begitu frustrasi. Ia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Meskipun ia aman di istana bela diri, sepertinya ada arus deras yang tersembunyi di balik permukaan yang tenang. Ia bisa merasakan niat jahat sedang terbentuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jiang Chen merasa seolah-olah beberapa situasi dan kondisi akan berada di luar kendalinya, dan dia tidak menyukai perasaan ini karena dia tidak sendirian lagi. Dia punya teman dan keluarga, dia punya emosi seperti manusia normal lainnya, dia bukan lagi maniak bela diri yang hanya tahu pertempuran dan pembantaian. Musuh sangat kuat. Jika Jiang Chen masih penyendiri, ia akan pergi ke suatu tempat yang jauh di mana tidak ada yang bisa menemukannya, di mana tidak ada yang mengancamnya. Namun sekarang, ia tidak bisa melakukan itu lagi. Jika ia pergi, semua teman dan keluarganya akan tetap di sini.
Oleh karena itu, ia harus menyelesaikan dendam itu cepat atau lambat. Kekuatan, semuanya kembali ke kekuatan. Sepertinya saya perlu keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Jiang Chen menghela napas panjang. Ia semakin dekat ke alam jiwa tempur, tetapi masih bukan tugas yang mudah untuk menerobosnya. Jiang Chen memutuskan untuk meninggalkan istana bela diri sesegera mungkin, sehingga ia dapat berlatih di dunia luar. Semakin cepat ia menerobos ke alam jiwa tempur, semakin baik, karena fondasi dan kemampuannya akan jauh lebih kuat. Berderak. Tepat pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka oleh seseorang. Setelah itu, seorang pria jangkung masuk ke dalam. Dia adalah Nangong Wentian. Setelah Nangong Wentian masuk ke halaman, dia berbalik dan menutup pintu. Raut wajahnya tampak lesu, dan sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Dia berjalan mendekati Jiang Chen. "Kakak Nan, apa yang terjadi?" Jiang Chen bertanya. Meskipun dia belum lama mengenal Nangong Wentian, mereka telah menjadi saudara yang saling mengenal dengan sangat baik. Nangong Wentian adalah pria yang cerdas dan ceria, dan tidak peduli seberapa berbahayanya situasi, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi muram seperti itu. Jiang Chen tahu sesuatu yang tidak beres telah terjadi padanya. "Chen kecil, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." Dengan senyum pahit di wajahnya, Nangong Wentian memberitahu Jiang Chen. "Oh, kau akan kembali ke benua selatan?" Jiang Chen bertanya dengan bingung. "Ya, saya akan segera kembali. Saya harap saya masih bisa tiba tepat waktu," kata Nangong Wentian. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Jiang Chen bertanya dengan cemberut di wajahnya. Nangong Wentian menghela napas panjang, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tahu Jiang Chen memiliki banyak masalah sendiri, jadi dia tidak ingin mengganggu saudaranya dengan masalahnya sendiri. "Kakak Nan, kamu adalah saudaraku." Jiang Chen menepuk bahu Nangong Wentian. Cara Jiang Chen menyapanya membuat hatinya terasa hangat. "Keluargaku, keluarga Nangong dianggap sebagai salah satu negara adikuasa di benua selatan. Mereka adalah eksistensi besar yang dapat melawan klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa gangguan internal di keluargaku. Ketika aku meninggalkan rumah, ayahku memberiku jimat pesan Natal, jimat khusus untuk keluarga kami. Dengan itu, ayahku dapat berkomunikasi denganku secara real-time meskipun aku berada di benua timur. Selain itu, jimat ini hanya dapat digunakan sekali, dan ayahku tidak akan menggunakannya kecuali jika itu adalah sesuatu yang benar-benar mendesak. Baru setengah jam yang lalu, ayahku memanggilku dengan jimat itu dan mengatakan kepadaku bahwa ada situasi kritis di keluargaku, dia memintaku untuk segera pulang." Nangong Wentian menjelaskan kepada Jiang Chen dengan alisnya berkerut. Ada satu hal yang tidak dia ceritakan kepada Jiang Chen, yaitu fakta bahwa jimat itu meledak setelah dia menerima pesan. Itu pertanda bahwa keluarganya dalam kondisi yang sangat buruk. "Aku akan pergi bersamamu," Jiang Chen berkata tanpa ragu-ragu. "Apa?" Kata-kata Jiang Chen membuat mata Nangong Wentian berbinar. Namun, tak lama kemudian, senyum pahit menggantikan kegembiraan yang tiba-tiba itu. "Little Chen, aku menghargai kebaikanmu, tetapi kamu memiliki begitu banyak masalah di sini. Aku tidak ingin merepotkanmu dengan masalah keluargaku." Nangong Wentian sebenarnya berharap bisa mendapatkan bantuan Jiang Chen, karena dia tidak tahu perubahan seperti apa yang sedang terjadi di keluarga Nangong saat ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan bahkan jika dia kembali, dengan kultivasi dan kekuatannya, sepertinya tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu. Namun, dalam benaknya, Jiang Chen adalah orang yang mampu mencapai segalanya, dan tidak peduli situasi seperti apa yang dihadapi Jiang Chen, dia akan selalu menciptakan keajaiban. Jika Jiang Chen benar-benar pergi bersamanya, Nangong Wentian setidaknya bisa lebih percaya diri. Namun, Jiang Chen sedang sibuk dengan masalahnya sendiri di benua timur, dan jarak antara benua timur dan selatan sangat jauh, dan Nangong Wentian juga tidak tahu seperti apa situasi keluarganya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyusahkan Jiang Chen. "Saudara Nan, kau adalah saudaraku, aku pasti akan membantumu. Selain itu, aku sudah membuat keputusan untuk meninggalkan tempat ini dan melanjutkan pelatihanku di dunia luar. Aku perlu mencari kesempatan yang sempurna untuk menerobos ke alam jiwa tempur. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke benua selatan bersamamu. Aku mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diriku sendiri." Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia telah memutuskan untuk melanjutkan pelatihan di dunia luar, tetapi dia belum memutuskan kemana dia ingin pergi. Karena ada sesuatu yang terjadi di keluarga Nangong, dia bisa mengambil kesempatan ini dan pergi ke benua selatan. Dia mungkin bisa menemukan titik puncaknya di sana. Yang lebih penting, dia dan Nangong Wentian adalah saudara yang telah melewati banyak bahaya bersama. Ketika seorang saudara menghadapi masa sulit, Jiang Chen tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. "Chen kecil, terima kasih." Nangong Wentian tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Sudah cukup. Kita ini saudara. Kamu tidak perlu bersikap begitu formal kepadaku." Jiang Chen menanggapi dengan senyuman.
Jangan menunda lagi, kita harus berangkat sekarang. Jarak antara benua timur dan selatan sangat jauh, dan dengan kecepatan kita, aku tidak tahu berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai di sana. Pada saat itu, aku khawatir. Nangong Wentian berkata dengan ekspresi muram. Tujuan mereka memang sangat jauh, dan tanpa formasi teleportasi, akan butuh banyak waktu untuk mencapai benua selatan, dan saat mereka tiba, semuanya mungkin sudah terlambat. Sebelum kita pergi, aku perlu mengatur sesuatu. Sambil berkata demikian, Jiang Chen mengirimkan beberapa pesan melalui indera ilahinya dari lautan kesadarannya. Beberapa menit kemudian, beberapa orang datang dari arah yang berbeda. Han Yan, Yan Chengyu, Big Yellow, dan Wu Jiu, semua temannya telah tiba. Chen kecil, kukira kau sedang berkultivasi menyendiri. Mengapa kau meminta kami datang ke sini dengan terburu-buru? Han Yan bertanya. Ada sesuatu yang terjadi di keluarga Nangong, aku akan mengikuti saudara Nan ke benua selatan. Sebelum aku pergi, aku perlu mengatur beberapa hal. Jiang Chen langsung ke intinya. Apa? Kau akan pergi ke benua selatan? Kelompok itu berseru pada saat yang sama, terutama Wu Jiu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dengan kultivasinya, dia belum pernah pergi ke benua selatan sebelumnya. Biarkan aku mengikutimu. Han Yan, Da Huang, dan Yan Chengyu semuanya berkata bersamaan. Mereka tidak peduli seberapa jauh benua selatan, mereka hanya ingin tetap berada di dekat Jiang Chen. Mereka juga ingin membantu Nangong Wentian. Tidak, aku tidak tahu situasi seperti apa yang akan kita hadapi di sana. Karena itu, hanya aku dan saudara Nan yang akan pergi ke sana, kalian tetaplah di Istana Bela Diri, karena itu adalah tempat yang paling aman untuk saat ini. Jika kita semua pergi bersama, kita juga pasti akan diperhatikan oleh musuh-musuh kita. Setelah kita menyelesaikan masalah di keluarga Nangong, aku akan segera kembali. Perkataan Jiang Chen tidak meninggalkan ruang untuk pertanyaan. Han Yan dan Yan Chengyu tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala. Si kuning besar terus menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di samping, dia benar-benar tidak senang dengan keputusan Jiang Chen. Namun, mereka tahu bahwa begitu Jiang Chen mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius.